Bapak Ibu dalam keadaan sehat di pagi ini. Amin. Ada yang puasa? Ya, sampai kuat puasa Pak, Bu. Ini sudah dapat berapa hari puasanya? 15. Alhamdulillah, berarti masih seger ini Bu. Saya nanya agak bingung. Kalau dijawabnya agak mikir berarti udah nggak ngantuk. Di pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama sebelum mulai pelayanan. Jadi kali ini kita akan belajar tentang pemenuhan gizi seimbang dan cairan sesuai kebutuhan lansia. Semoga Bapak Ibu tidak bosan kita belajarnya kok banyaknya tentang makanan kok dokter atau puasa-puasa ini. Ini sebagai pengingat buat saya dan Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mengontrol gizi agar kita tetap sehat nih. Yang pertama, apa yang akan kita belajar hari ini kebutuhan menjaga gizi seimbang, bentuk dan tekstur makanan, diet bagi lansia sesuai kondisi kesehatan, keamanan pangan, dan tanda-tanda awal gizi kurang. Jadi Bapak Ibu, seperti yang biasa Bapak Ibu ketahui, makan kita itu memang harus seimbang. Maka dari itu saya sering menekankan bahwa Bapak Ibu walaupun sampun kesepuhan itu makanya tetap kebutuhannya sama dengan seperti saat muda gitu. Jangan karena Bapak Ibu sekarang sudah usia 50 tahun ke atas jadi malas makan daging, malas makan amis-amis gitu, atau ayam atau ikan. Padahal kebutuhannya Bapak Ibu justru malah butuh gitu untuk proteinnya itu. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah memasuki usia yang metabolismenya itu atau kebutuhannya itu semakin besar atau lambat. Nah, semakin besar tapi diprosesnya lambat di tubuh. Oleh karena itu tetap butuh protein. Selain protein ada apa lagi? Yang paling utama adalah untuk energi itu karbohidrat nih Bapak Ibu. Di sini ada nasi putih, nasi merah, kentang, mie, bihun, gandum, ubi dan singkong. Siapa yang sukanya makan nasi lauknya mie? Ada ya Bapak Ibu teman saya. Kadang-kadang bikin indomie tambah nasi sedikit. Itu sama nih Bapak Ibu, aslinya sudah cukup. Boleh mie saja, boleh nasi saja. Kalau misalnya didobel, khawatirnya kebutuhan karbohidratnya itu terlalu besar atau yang dimasukkan lebih besar, nanti kebutuhan zat gizi yang penting-penting malah nggak masuk atau terlewat ya. Kemudian lauk pauk sumber protein, lemak, mineral. Nah contohnya kalau hewani itu ikan, telur, ayam, daging, seafood gitu. Dan yang paling sering salah tangkap oleh masyarakat adalah ketika Bapak Ibu makan ayam, makan daging, ikan, itu nggak selalu langsung bikin kolesterolnya naik, buatan langsung asam uratnya naik, pegel-pegel, mana-mana. Padahal yang paling sering bikin pegel-pegel itu kalau Bapak Ibu makannya ada jeroannya, gitu. Kemudian makan dagingnya ada yang banyak yang bergaji. Nah itu yang paling bikin sering pegel-pegel. Tapi kalau Bapak Ibu makannya daging ayam di dalam asam misalnya, mungkin pakai bagiannya dada, maka lemaknya itu sedikit Pak kalau bagian dada. Kalau jeroan nah itu lumayan banyak. Tapi kalau misalnya ikan, daging merah yang sedikit lemaknya itu aman buat tubuh gitu. Kemudian ada nabati tahu tempe. Nah lauk pauk ini memang bagusnya dikombinasikan Bapak Ibu. Jadi kalau makan misal ada telur, boleh ada tempenya atau tahunya. Karena apa? Biar gizinya seimbang Bapak Ibu. Jangan yang lauknya kok nasi sayur bening tempe, terus tahu, terus hari ini tempe goreng, besok pepes tahu, besok tempe bacem, jangan. Disempatkan beli telur minimal sehari sekali nih Bapak Ibu, jadi kebutuhan gizinya tetap tercukupi. Kemudian ada lagi sayuran, gitu. Sayuran itu sebagai sumber vitamin, mineral dan serat. Contohnya setiap sayuran itu kandungan nutrisinya yang berbeda. Konsumsi sayur yang bervariasi bisa melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral kita. Maksudnya adalah mungkin lauknya itu divariasi nih Bapak Ibu. Jangan Senin oseng tempe, Selasa oseng tempe, Rabu kering tempe. Nah itu nanti kelar gizi Bapak Ibu. Jadi diselang-seling, misal hari Senin sop,
rasanya sayur bayam. Nah itu jadi kebutuhan sayurnya itu macam-macam. Kemudian ada lagi buah-buahan, sumber vitamin mineral juga mengandung berbagai jenis molekul bioaktif yang berperan sebagai antioksidan. Jadi maksudnya apa Bu, Pak, Bapak Ibu pirsa nih kalau misalnya sakit pilihan gitu nih, paling sering kadang-kadang orang bawa buah nih, kadang-kadang banyak yang bawa buah. Tujuannya bukan hanya sekedar bawa-bawa mawar Bapak Ibu, karena buah itu juga punya zat yang namanya antioksidan. Antioksidan itu Pak Geno kok dokter. Antioksidan itu ketika Bapak Ibu sakit misalnya, nah itu membantu memulihkan kondisi tubuh. Jadi penting buah-buahan setiap hari kita konsumsi. Bukan saya susah Pak Bu, yang macam apel, pil itu kan nggak mudah nih untuk yang dibagi dapatkan. Yang gampang mawon jeruk, pepaya, pisang itu gampang didapatkan. Alpukat, nih Bapak Ibu, alpukat itu ini kan hari ini jantung nih Mbak Tari. Nah, ini jantung alpukat itu bagus ya Bapak Ibu untuk lemak baik. Jadi kalau Bapak Ibu pirsa mungkin pernah dicek kolesterol, ada yang kolesterol baik, ada yang kolesterol jahat. Nah, kolesterol baik itu fungsinya untuk mencegah penempelan lemak di pembuluh darah jantung. Nah, yang mencegah itu salah satunya adalah zat dari alpukat. Zat dari alpukat itu bagus karena lemaknya itu gampang dicerna dan melindungi pembuluh darah. Itu nih Bapak Ibu, kalau misalnya ada alpukat, monggo nggak apa-apa, boleh untuk yang dengan sakit jantung itu boleh alpukatnya. Kemudian zat besi, nah ini hati, daging, ikan, sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, buah. Jadi kadang-kadang ditanya, Bu, saya asam urat, nopo pegel-pegel, gara-gara kemana makan sayur kacang. Ya tergantung Bapak Ibu makan sayurnya seberapa. Kalau cuma sendok, 2 sendok itu nggak pengaruh Bapak Ibu. Yang pengaruh itu kalau sepanci. Langsung. Kalau misalnya kacang mete, awas nanti lebaran nih Bapak Ibu, banyak kacang-kacangan. Nah, kacang itu kalau cuma 1-2 biji ya nggak masalah. Yang masalah nggak sepiring. Nah itu bikin langsung tenang, jangan pegel-pegel bengkak ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau misalnya dahar kacang, karena efek kacang itu kamu sakit Bu makan kacang cuma 1-2. Buat tadi, kamu kan disanding gimana, terus sedikit enten kopi kan kalau belum habis belum berhenti jadi harus dibatasi daharan kacangnya itu. Kemudian ada sumber kalsium, ikan, sayur hijau seperti sawi hijau, daun singkong, daun pakis, brokoli, buahnya bisa jeruk, pisang, jambu biji, pepaya, alpukat, atau buah naga. Kemudian kebutuhan cairan. Siapa yang tadi sahurnya minum berapa gelas Bapak Ibu? 3 gelas, hebat Bu. Siapa? Ibu berapa gelas Bu? 2 gelas yang cukup. Ibu minta 1 gelas, nanti malas kempet pipis ini. Kurang nih Bapak Ibu kalau 1 gelas, jadi harus minimal 2 gelas. Terus besar apa Bu? Jadi minimal memang 8 gelas sehari walaupun Bapak Ibu puasa. Kalau dibuat gampang keriput beberapa 2 gelas saat buka puasa, kemudian 2 gelas saat makan besar, dan 2 gelas setelah tarawih atau sebelum tarawih 1 gelas, atau sudah tarawih 1 gelas. Kemudian nanti pas sahur minimal 2 gelas. Jadi kebutuhan cairan sehari 2 liter tercukupi. Kemudian bisa juga Bapak Ibu kalau misalnya mungkin pas sahur cuma muat 1 gelas Bu perutnya, tapi itu sayurnya mungkin sayur yang berkuah, ada sop itu ya nggak apa-apa juga, bisa dihitung dari cairan yang itu, cairan dari masakan gitu. Sayurnya bisa dihitung Bu, teh susu juga dihitung kebutuhannya, 1 gelas paling. Nah, bahan makanan yang dibatasi, terutama Bapak Ibu yang puasa dan punya riwayat perutnya kurang nyaman atau sakit asam lambung atau sakit mah, itu salah satunya nih Bu, makanan mengandung gas, contohnya ketan, kol atau kubis. Kubis itu kembang kol, nangka, dan durian. Ini agak musim langka nih Bapak Ibu sekarang ini, hati-hati
kalau misalnya konsumsi nangka atau makanan-makanan ini lebih baik dimakan saat perutnya isi. Kalau Bapak Ibu buka puasa cuma konsumsi makan makanan ini, khawatirnya gasnya itu banyak di tubuh, jadinya perutnya kurang nyaman. Contohnya bugar, sendawa terus, kelegean, kentut-kentut terus. Nah itu biasanya penyebabnya memang makan-makan yang mengandung gas. Contohnya ketan, kopi, tembakau, nangka, dan durian. Kemudian gula tidak lebih dari 4 sendok makan sehari, baik itu gula pasir, gula merah, gula batu, gula aren maupun madu, termasuk. Jadi manis-manis itu maksimal 4 sendok makan. Coba saya tanya, kalau bikin teh 1 gelas berapa sendok Pak, Bu? 1 sendok. Oh, alhamdulillah masih normal nih. Ada yang bikin 3 sendok? Ada loh Pak, aku tipikal orang yang bikin teh itu 3 sendok makan ya. Teman saya ya Mbak Tali. Terlalu manis nggak boleh gitu. Kemudian makanan tinggi natrium baik bentuk garam dapur maupun pengawet. Contohnya apa? Telur asin, telur asin, ikan asin, makanan kemasan, contohnya sarden, ikan daging, kornet. Nah itu garamnya tinggi Bapak Ibu karena sesuatu yang diawetkan pasti membutuhkan garam. Ini contohnya makanya ikan asin kan awet nih Bapak Ibu, berminggu-minggu sampai 1 bulan itu awet karena dia asin mengandung garam. Nah itu untuk ukuran tensi, untuk yang punya tensi tinggi itu bukan saya, lebih baik dihindari. Kemudian snack kemasan juga sama, itu kadang-kadang pengawetnya banyak, bahan tambahan pangannya itu banyak, cenderungnya natriumnya tinggi, jadi menyebabkan tensinya gampang naik. Kemudian makanan yang digoreng dengan minyak yang telah digunakan berkali-kali. Nah ini kebiasaan kita Pak. Oh 1 kali, alhamdulillah. Gorengan kalau masih ada di meja makan belum habis-habis diinget terus buatan Bu. Buatan Ibu aku nggih. Betul sip. Jadi konsep makannya itu jangan terlalu berlebihan. Bukan hanya nggak sehat, tapi juga meminimalisir pemrosesan makanan. Jadi buatan habis nih kok aku diinget terus gitu apalagi kalau gorengan. Lama-lama kalau gorengan makanan yang dipanaskan terus menerus, nilai gizinya sangat berkurang. Yang ada malah betul minyak itu malah jadi buruk bagi tubuh kita. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu masak atau beli makanan ngepas mawon, sekiranya sekali itu habis, jadinya nggak usah dipanasi lagi, apalagi gorengan. Kemudian gizi seimbang nih Bapak Ibu. Jadi makanan pokok atau karbohidratnya yang warna pink, segitu sepertiga piring. Kalau sayurannya juga sama sepertiga piring. Lauk pauk dan buah-buahan itu juga di sepertiga piring. Jadi seimbang Bapak Ibu. Jangan karbohidratnya setengah piring, sayurnya 1/4. Nah itu kurang. Atau nasinya sepertiga, sayurnya sisanya. Nah nggak seimbang. Jadi yang seimbang yang bagus adalah sepertiga. Itu nih Bapak Ibu kira-kira kebutuhannya seperti itu. Kemudian bentuk makanan. Kalau ini insya Allah Bapak Ibu berdaya semua, maksudnya mandiri semua, Bapak Ibu bisa makan dengan baik. Tapi ada kalanya lansia di usia 70 tahun terutama itu ada masalah makan. Masalah makan itu contohnya kalau giginya sakit kan nggak selera makan nih Bapak Ibu. Nah itu dipilihlah makanan penggantinya. Kalau Bapak Ibu merasa nggak selera makan, nggak pengen makan gitu, coba Pak Bu diganti makanannya. Contoh misal saya nggak selera makan nasi, Bu dokter diganti dulu, misal pakai energen atau pakai susu, sereal atau bubur halus. Karena apa? Tujuannya itu agar nutrisinya tetap masuk Pak Bu. Jadi orang-orang dirawat di rumah sakit itu selain karena sakit, kenapa Bu dokter? Karena kebutuhan nutrisinya itu tidak bisa masuk. Padahal tubuh itu butuh nutrisi untuk sembuh. Maka dari itu tetap dipaksa pakai jalur infus nih Bapak Ibu. Jadi infus itu tujuannya adalah pengganti nutrisi. Bapak Ibu bisa kalau misalnya nggak nafsu makan, bisa diganti ke bubur atau ke susu, contohnya seperti itu. Jadi insya Allah tetap kuat, istilahnya nggak ngedrop. Kemudian, nah ini sama
untuk susunya, nah ini makanannya di blender atau dibubur. Jadi makanan untuk lansia kalau misalnya susah mengolah memang dianjurkan makannya halus-halus. Ya Bapak Ibu. Apalagi waktu saya menemani jamaah haji pas di Mekah itu kebanyakan kan sepuh-sepuh ya. Nah itu perbedaan suhu, perbedaan cuaca itu sangat pengaruh nafsu makan. Jadi sukanya itu pilihnya yang bubur, yang cair gitu. Nah sama Bapak Ibu, apalagi kalau giginya habis dicabut itu lebih enak, lebih nyaman memang pakai makannya halus-halus gitu nih. Kemudian nah ini ada bubur nih atau jus juga boleh nih. Kalau misalnya ada blender di rumah, buah-buahan itu boleh di jus. Atau kalau misalnya ada jeruk, tomat itu bisa diperes nih, dihancurkan, kemudian disaring, itu juga bisa. Sari buahnya itu enak kalau misalnya diprosesnya seperti itu. Kemudian ada lagi sama nih Bapak Ibu, ini nasi biasa. Nah kalau misalnya untuk lansia yang mengalami gangguan sulit buang air besar, kegemukan, dan penyakit jantung, itu memang diutamakan yang tinggi serat. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mengalami kalau misalnya buang air besar itu susah, jantungnya itu jadi nggak nyaman. Karena apa? Karena Bapak Ibu walaupun itu hanya sekedar buang air besar, itu Bapak Ibu kita butuh tenaga untuk mengeluarkan nuwun sewu kotorannya itu. Jangan salah Bapak Ibu, orang dengan penyakit jantung, terutama serangan jantung yang karena plat atau jantung koroner, penempelan yang jantung koroner itu berbahaya kalau misalnya Bapak Ibu itu pasiennya ada yang sembelit, jadi ngeden-ngeden. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah mengalami dirawat di rumah sakit, sakit jantung koroner misalnya, itu dikasih pencahar atau pelunak kotoran, tujuannya itu biar Bapak Ibu nggak ngeden. Karena saya pas di rumah sakit dulu kerja itu sering beberapa kali, 4 sampai 5 kali menyampaikan misal Bapak Ibu yang sakit jantung ke IGD, serangan jantung, sesek, mau tanggi sesek, nggak nyaman, terus dia kebelet buang air besar ke toilet, ngeden, akhirnya malah bablas. Jadi memang bisa sepengaruh itu di buang air besar untuk orang sakit jantung. Karena itu disarankan bagi yang punya penyakit jantung untuk dia tinggi serat. Jadi seratnya itu diperbanyak nih Bapak Ibu. Sayur, buah-buahan itu bagus untuk orang dengan sakit jantung, tujuannya itu melancarkan buang air besar. Juga minum air putih. Okay? Kemudian yang dianjurkan adalah sehari 3 porsi buah. Contohnya pagi, siang, sore, kalau bisa itu cemilannya niku buah nih Bapak Ibu. Kalau enggak pagi sarapan ada sayurnya, siang kalau lapar memilih buah, malam ya ada sayurnya atau memilihnya buah. Jadi seratnya itu cukup nih. Kemudian bisa contohnya ada sayuran berdaun, beras merah, sereal, dan buah-buahan. Kalau misalnya tensi tinggi, maka yang seperti biasa yang dikurangi adalah garamnya. Maka dari itu disebut diet rendah garam. Kalau misalnya kira-kira sehari itu nggak boleh lebih dari 1 sendok teh gula garam untuk masak. Jadi sebisa mungkin masakannya jangan terlalu asin. Kemudian bisa dikombinasi dengan diet tinggi serat agar mencegah hipertensi pada lanjut usia. Rendah lemak, nah ini diet rendah lemak itu untuk siapa Bu Dokter? Untuk orang-orang yang ada gangguan pankreas, sakit liver, kolesterol tinggi, itu dianjurkan untuk membatasi asupan lemak. Contohnya apa? Mentega, margarin, kemudian makanan yang diolah dengan lemak berlebih dan gorengan. Padahal kalau buka puasa tanpa gorengan itu kurang mantap nih Bapak Ibu. Yang penting itu dibatasi, ini Bapak Ibu secukupnya saja. Jangan sampai saat buka puasa itu langsung gorengan 3. Padahal sunahnya berbuka puasa itu dengan apa Pak, Bu? Kurma berapa biji? 3. Awas kalau 30 Bapak. Nah, kemudian makanan yang mengandung lemak baik di sini tidak perlu dibatasi. Contohnya kuning telur, alpukat, dan minyak zaitun. Jadi banyak yang kadang-kadang mispersepsi atau
salah paham kalau misalnya telur itu pasti bikin kolesterolnya tinggi Bu Dokter. Tidak selalu, apalagi putih telurnya Bu Pak. Putih telurnya itu bermanfaat dan kuning telurnya itu juga tidak yang langsung membuat kolesterol tinggi. Kalau telur ayam nih Pak Bu, kalau yang kolesterolnya tinggi itu telur puyuh. Nah itu telur puyuh itu malah kecil tapi kolesterolnya lebih tinggi daripada telur ayam. Jadi Bapak Ibu yang pernah mengalami kolesterol tinggi tetap boleh makan telur ayam biasa nih. Kalau alergi atau kurang suka boleh diganti telur ayam kampung. Kemudian kalau misalnya lansia yang kurang gizi atau baru sembuh, itu yang diperlukan adalah tinggi energi dan protein. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau misalnya di rumah sakit pernah dirawat gitu, kita pasti pirsa diet gizinya itu tinggi kalori, tinggi protein. Karena lagi-lagi tubuh kita itu kan dipengaruhi oleh makanan nih Bapak Ibu. Jadi apa yang kita makan pasti akan berpengaruh ke tubuh kita. Kalau kita suka makan gorengan, makan yang berlemak-lemak, otomatis di tubuh juga jadi lemak. Contohnya ya saya gorengan. Nah itu apa namanya, kalau misalnya Bapak Ibu suka makan yang bersih-bersih kayak sayur, buah, gorengan secukupnya, daging juga jarang yang digoreng-goreng, ayam jarang digoreng. Itu biasanya proporsi badannya itu bisa seimbang. Okay? Kemudian kalau misalnya sakit itu sangat disarankan untuk tambahan makanan Bapak Ibu. Contohnya susu, okay? Kemudian boleh ditambah dengan kacang-kacangan. Nah, keamanan pangan. Jadi Bapak Ibu mungkin pirsa dulu saya makan apapun jarang ada masalah di perut. Sekarang begitu usia 50 tahun ke atas, salah makan sedikit perutnya nggak enak. Itu yang pertama karena metabolisme atau proses makanan diolah di tubuh kita itu melambat. Yang kedua karena perut kita jauh lebih sensitif. Itu alamiah Pak Bu, sesuai dengan usia itu memang berjalannya seperti itu. Jadi lebih sensitif. Contohnya kalau misalnya makanannya sudah agak nggak enak sedikit, itu sudah pengaruh di perutnya Bapak Ibu, diare contohnya. Nah sebenarnya makanan yang paling aman itu dikonsumsi adalah waktu 4 jam nih Bapak Ibu. Jadi setelah dimasak untuk sarapan dan paling boten makan siang. Kadang-kadang kalau misalnya dibiarkan sampai makan malam itu bikin perutnya nggak enak juga. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah dipisah. Jadi kalau misalnya makan siang sudah selesai makan siang mau untuk makan malam boleh diamankan dulu, ditutup dulu tempatnya, dimasukkan kulkas KWD ya Pak Bu, karena memang menahan pertumbuhan bakterinya. Jadi Bapak Ibu bisa aman, perutnya itu lebih nyaman kalau makanannya itu makanan baru, bukan makanan yang dimasak dari pagi dimakannya malam hari gitu. Apalagi kalau tanpa dipanaskan. Nah itu kadang-kadang memang bikin perutnya nggak nyaman. Kemudian ambil dalam porsi sedikit dan tambahkan jika perlu. Tidak mencampurkan sisa masakan dengan masakan yang baru. Nah ini kadang-kadang Bapak ibu-ibu di kreatif ya Pak, di rumah ya Pak. Masakannya siang nggak habis, malam diolah lagi jadi apa. Nah itu juga dilihat nih Bapak Ibu, kalau misalnya masakannya itu masih enak, masih bagus, boleh diproses lagi. Tapi kalau sekiranya makanannya sudah kurang sehat, lebih baik langsung dihabiskan mawon ya. Kemudian gizi kurang pada lansia. Jadi Bapak Ibu jangan salah, banyak pasien penyakit dalam terutama itu dirawat bukan hanya karena sakitnya yang paling mengganggu, tapi justru karena lansia itu tidak bisa makan, nggak mau makan, itu ada sendiri sakitnya seperti itu. Nah ini yang paling banyak penyebabnya adalah karena dari awal Bapak Ibunya itu sudah ada gangguan makan, jadinya kurang gizi, vitamin yang tadi dari sayur nggak bisa masuk, protein yang tadi dari ayam ikan nggak bisa masuk, akhirnya bikin kurang gizi, ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah kurang gizi, nggak mau makan, nggak mau minum, ya gimana lagi selain infus. Jadi Bapak Ibu walaupun sakit dipaksa hari, walaupun cuma 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, yang penting asupan makannya itu ada. Jadi mengurangi resiko untuk dirawat di rumah sakit. Kemudian faktor terkait, jadi kalau misalnya kekurangan nutrisi atau malnutrisi di lansia bisa juga karena
ada riwayat sakit kronis sehingga ada penurunan nafsu makan, ada efek samping obat-obatan yang dikonsumsi yang membuat mual, muntah, kemudian juga bisa ada karena gangguan gigi-gerigi, kemudian demensia juga bisa. Jadi demensia itu penyakit yang banyak di lansia, Bapak Ibu mungkin tilsok atau pikun. Nah itu juga pengaruh di makannya. Sudah lupa tadi makan apa belum, akhirnya jadi memilih untuk gak makan. Nah itu jadi bikin kurang gizi di lansia itu. Faktor gigi juga pengaruh Bapak Ibu. Miloniko kalau misalnya Bapak Ibu ada kurang nyaman di giginya dan sudah pengaruh ke makan, monggo konsultasi dengan dokter gigi Bapak Ibu, apakah sudah perlu dicabut ataukah diobati, jadi tidak mengganggu aktivitas makan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sama, nah dampaknya kalau kurang gizi ini kurang Bu dokter, bisa meningkatkan ketergantungan pada orang lain untuk beraktivitas. Kenapa? Motor kalau nggak pakai bensin bisa jalan buatan Pak. Sama dengan manusia, manusia nggak makan ya nggak bisa jalan, lama-lama lemes, lama-lama hanya bisa duduk tiduran. Nah kalau sudah seperti itu nanti akan tiduran terus. Kalau misalnya keluarganya gemati, tiduran terus lemes, bisa diajak miring kanan miring kiri gitu. Tapi banyak juga keluarganya nggak gemati nih Pak Bu. Kadang-kadang juga apa buat sedih ya kalau saya ada pasien datang di mobil isinya cuma luka di punggung, udah sakit stroke bertahun-tahun, hanya bisa tiduran. Tak tanya di rumah sama siapa Pak Bu, sama putra-putranya, tapi apa namanya, putra-putranya kamu buatan dimiringkan di sana miring kiri buatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada saudara tetangga yang hanya bisa tiduran, monggo diajak miring kanan miring kiri pagi siang sore malam. Jadinya nopo tidak tekanan di punggung sama di bokong. Lama-lama kalau tekanan di punggung di bokong harus Bu, kan pembuluh darahnya kan terus Pak Bu, gampang lecet, gampang luka, bahkan luka dari dalam, lama-lama kayak sundel bolong. Karena memang harus miring kiri Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah tidak bisa apa-apa, miring kanan miring kiri kira-kira 5 menit itu mencegah luka di belakang. Kemudian meningkatkan resistofaktor. Biasanya lansia itu masalahnya adalah kurang kalsium Bapak Ibu. Jadi tulangnya itu rapuh. Kepleset dikit bisa patah tulang. Maka dari itu saya sering kali menyampaikan di rumah Bapak Ibu sebisa mungkin dihindari lantai yang licin. Karena apa, yang pertama pada lansia penglihatannya itu sudah berkurang, les. Apalagi kalau lampu kamar mandinya gelap, lantainya licin, nah itu rawan sekali untuk terpleset dan bikin patah tulang. Miloniko harus dievaluasi lagi kamar mandinya itu lantainya terlalu redup atau lantainya terlalu licin, karena itu tidak bagus. Kemudian juga ada memperpanjang lama perawatan di rumah sakit dan meningkatkan biaya perawatan. Kemudian, nah, berat badannya lama-lama turun. Berat badannya lama-lama turun, terus wajahnya lebih pucat. Kemudian juga frekuensi makanan mulai berkurang. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu mengalami hal-hal yang disebutkan ini. Sebisa mungkin tetap makan, sampai kapanpun harus tetap makan dengan gizi yang seimbang. Sampai sini ada pertanyaan betul Bapak Ibu? Betul? Cukup jelas? Apa suara saya buat dari betul nih? Kalau jelas sih Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan buka puasa nih. Ada apa Bapak Ibu? Idul Fitri, Idul Fitri pasti ibu-ibu masaknya macam-macam. Terus boleh Pak? Hati-hati. Jadi sebisa mungkin gunakan santan yang alami. Santannya jangan terlalu kental. Kalau mau bikin opor, kalau saya mau mencegah buatan bikin opor, bukan banyak kolesterol yang tinggi, pilih makanan yang tidak mengandung santan kental. Apa sih jeroan, gorengnya manis-manis, berlemak. Bu, Pak, 3 biji nastar sama dengan 1 piring nasi. Saya ingatkan, jangan lepas sama nastarnya, Jadi 3 biji nastar kalorinya sama dengan 1 piring nasi kita makan. Gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya makan kue atau cookies,
nastar itu juga sama kolesterol kalorinya tinggi. Kita buat Pak Bu. Kalau tidak ada saya akhiri Pak Bu. Mohon maaf apabila banyak salah dalam